Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara satu topik, yaitu mengenai maf'ul ma'ah. Bicara maf'ul ma'ah itu, kalau menurut definisinya, yaitu isim yang termasuk fudlah yang jatuh setelahnya wawu dan harus didahului oleh jumlah. Memang sulit kadang-kadang, jadi ada isim yang dibaca nasab jatuh setelahnya wawu dan sebelumnya itu mesti jumlah, isimnya itu fudlah. Padahal kita kenal wawu itu banyak. Ada wawu ibtidaiyah, ada wawu atifah, ada wawu khaliyah, nanti ada wawu ma'iyah. Ini nanti kita harus bisa membedakan. Kalau sudah tahu indikator dari masing-masing. Mungkin sekarang yang kita tahu ini wawu ibtida. Jadi kalau pertama itu ada wawu, namanya wawu ibtidaiyah. Kalau wawu itu ada di permulaan jumlah ibtidaiyah, kalau permulaan kalimat, jadi mulai kalimat baru itu namanya istinafiyah. Bisa walaupun di tengah-tengah karena pembicaraannya baru. Kalau wawu atof, nanti akan juga tahu. Atof itu biasanya antara maktuf dan maktuf alaih itu sama. Bisa sama isimnya, bisa sama fiilnya. Biasanya kalau sama isim bisa, kadang-kadang ini ada ketentuan sama-sama sigotnya. Gampang nanti kalau sigotnya sama, atofnya carikan. Biasanya atof itu gitu, sigotnya sama. Di ma ba'dal wawi dengan ma qoblal wawi itu sama. Ja'a zaidun wa amrun, podo-podo isimi zaidun dengan amrun. Jadi contohnya koma wadohika, koma berdiri, wadohdan koma wadohika, ada berdiri dan tertawa. Siapa? Mungkin Aliun. Itu koma dohika atau pada kata koma. Ini sekarang ada wawu, namanya wawu ma'iyah, beserta. Ini wawu ma'iyah. Di sini di buku saudara itu ada syaratnya 3. Ya. 1 ini ada ayyakuna fudla. Di setelahnya wawu itu fudla. Maksudnya fudla itu di dalam bahasa Arab lawan katanya umdah. Umdatul kalam itu unsur jumlah, unsur kalimat. Yang menjadi umdah contohnya fa'il itu umdatul kalam. Khobar itu umdatul kalam. Kalau fudla itu sesuatu yang bisa diabaikan. Tidak ada itu tidak apa-apa. Itu namanya fudla. Nah, kata yang menjadi wawu ma'iyah, ada wawu ma'iyah ini maf'ul ma'ah, ini harus setelahnya wawu memang. Nah, kata setelahnya wawu itu dia berupa fudlatul kalam. Misalnya dia tidak ada, tidak apa-apa. Contohnya nanti muni syarat kan gini ada. Ya, Saro aliyun wal jabala. Saro aliyun wal jabala. Ali itu berjalan dan gunung, kan tidak mungkin. Saro aliyun wal jabala. Karena saro aliyun itu kan sudah cukup. Jadi wal jabala itu memang fudlah. Wawunya bimakna musahabah. Nah, itu namanya maf'ul ma'ah.
Yang kedua ini ayakuna ma qablahu jumlah. Di sebelumnya waw ma'iyah harus jumlah, tidak boleh tidak. Jadi jumlah sempurna tadi. Kalau tidak ya tidak boleh, ya harus jumlah. Sirtu wanila, harus sirtu kan saya berjalan, wanila serta atau bersamaan, ya mungkin di sepanjang sungai Nil. Sirtu wanila, di wawunya itu wawu ma'iyah, di wanila. Ataupun yang ketiga ayyakuna al-wawul lati tasbiku bimana ma'a. Jadi ini wawu yang mendahului kata itu, fudlah tadi, itu bimana ma'a. Makna itu serta musahabah. Kalau atof itu kan limut lakil jam'i. Nah, kalau ini musahabah serta. Nah, pendeknya begini aja lah ya, nggak panjang ini perbedaan. Jadi karena maf'ul ma'ah wawu ma'ah jarang-jarang ada. Begini, ini bisa dilihat dari setelahnya wawu. Itu wawu bisa dikatakan ma'iyah, bisa dilihat dari dua aspek. Satu bisa dilihat dari aspek makna. Kalau maknanya tidak pas, ya wawunya mau ma'iyah. Contohnya dalam contoh kan ada sirtu wanila, saya berjalan sepanjang sungai Nil. Kok sirtu saya berjalan sepanjang, dan kan tidak mungkin berjalan dengan sungai Nil kan tidak mungkin. Jadi mau berjalan kok dengan, karena sungai Nilnya kan juga diem. Nah ini padahal wawu atof itu limut lakil jam'i. Maksudnya limut lakil jam'i bagaimana? Antara ma ba'dal wawi dengan ma qoblal wawi kena hukum yang sama. Contohnya ya tadi contohnya ta'alama Aliyun wa Umar ta'alam anil masail as-so'bah. Belajar Ali ta'allama Aliyun wa Utsman, Ali dan Utsman ta'allum belajar apa? Al-uluma as-so'bata, ilmu-ilmu yang sulit. Ini kan Ali kena hukum ta'allum, Utsman juga kena hukum ta'allum, jadi sama-sama ta'allum. Ini wawunya wawu atof. Kalau tadi kan nggak mungkin sirtu saya berjalan, tosaro aliyun wanila, beserta kan nggak mungkin bareng kalau sungai Nil kan nggak mungkin. Wong yang sirtu yang bisa saro ya orang. Kalau mak kan tidak saro. Sungai Nil kan ya sungai, bukan airnya, kan diem saja. Maka wawunya itu wawu ma'iyah. Ingat ya, bisa ulangi lagi. Jadi ketika dari segi makna itu sulit dimasukkan dalam kategori wawu atau. Jadi dari segi makna. Jadi karena wawu atof tadi itu limut lakil jam'i. Jadi kata sebelum wawu itu kena hukum yang sama dengan kata yang setelahnya wawu. Jadi namanya atof. Istilahnya limut lakil jam'i. Ya. Nih kalau wawu tidak bisa macam itu, ya wawunya namanya nanti wawu ma'iyah. Nah, ini. Jadi di sini ada saro aliyun wal jabala. Ali itu berjalan kok dengan gunung kan tidak mungkin. Jabal kok berjalan gimana? Kalau Ali bisa saro aliyun, Ali berjalan. Ali bisa wal jabala, jabal kan tidak bisa berjalan. Karena dia tidak mungkin kena hukum saro, karena maka wawunya bermakna wawu ma'iyah. Jadi artinya ya, jadi Ali itu berjalan dan gunung-gunung, yang maksudnya melewati gunung-gunung itu bisa macam itu. Ini satu ya, dikit aja ini, nggak sampai 1/4 jam. Yang kedua ini
ini wawu ma'iyah itu dilihat dari aspek nahu. Jadi wawu itu tidak mungkin dijadikan wawu atof, tidak harus wawu ma'iyah. Kalau wawu khaliyah nanti ada penjelasannya. Jadi yang ini tidak mungkin wawu atof, karena atof limutlaqil jam'i. Dia dari sisi arti, yang kedua dari sisi nahu. Tidak mungkin atof. Contohnya begini. Uskun anta, kalau ada kata-kata walladzi, di sini ada contohnya kumta wa ahliyan. Kumta wa ahliyan. Contoh ya, Anda berdiri beserta ahli. Ini wawunya harus somaiyah. Karena begini, ada kaidah isim zohir itu tidak mungkin atof kepada domir muttasil yang marfu tanpa mengulangi, mentaukiti domir muttasil marfu tadi dengan domir munfasil. Kalau sudah ditaukiti, maka bisa jadi wawunya wawu atof. Kalau dia ada taukid, maka wawunya wawu ma'iyah. Saya ulang. Jadi ada domir isim zohir atof kepada domir muttasil yang marfu. Tanpa mentaukiti domir muttasil yang marfu tadi, maka wawunya wawu ma'iyah. Karena kalau ketentuan wawu itu atof, ya tadi harus. Jadi kalau ada isim zohir atof kepada domir muttasil marfu, maka domir muttasil marfu harus ditaukiti dulu. Ya, ditaukiti dengan domir. Taukidnya taukid lafdi. Contohnya uskun anta wa zaujukal jannata. Ini uskun anta, wawunya wa atof. Uskun anta, wawunya atof. Lah antanya bukan, anta bukan fa'il. Uskun itu fi'il mudhari'. Antanya itu fa'ilnya domirul mustatir. Pada kata uskun. Uskun anta. Di antanya itu yang tampak itu taukid. Ini dia. Ja'uhum wa auladuhum. Ja'uhum wa auladuhum. Mereka itu datang dan anak-anak mereka. Ja'u, mesti wa auladuhum, wawunya itu wawu atof kepada mana? Kepada domir mutasil yang marfu, yaitu wawu. Wawu kan domirnya itu. Wawu ini kan marfu karena jadi fa'il. Ja'u hum wa auladuhum. Supaya aulad tadi bisa ataf kepada domir mutasil yang marfu dalam hari ini wawu, itu ditaukiti dengan isim dengan ditaukiti. Taukidnya taukid lafdi, domir munfasil tadi. Ja'u hum uskun anta wa zaujukal jannata, ya. Uskun anta wa zaujukal jannata. Ini kan ada uskun anta, tinggalkah Anda, wa zaujuka. Kata zaujuka itu atofnya kepada domir mustatir, bukan atof kepada mana? Kepada anta. Enggak. Anta itu taukid. Sebagai syarat supaya isim dohir itu bisa atof kepada domir mutasil yang marfu. Nah, kalau tidak ada domir mutasil yang marfu, tidak ada taukidnya, wawunya harus wauma'iyah. Berarti ya, kalau tidak memenuhi syaratnya kan tadi. Syaratnya mengatofkan isim dohir kepada domir mutasil yang marfu, itu harus ada taukid. Jadi maksudnya isim domir yang marfu tadi harus ditaukidi. Kalau tidak ditaukidi, maka wawunya bukan jadi wawu atof. Wawunya menjadi wawu ma'iyah. Di uskun wa zaujaka.
Jadi di uskun wa zaujaka, atau mesti kan uskun anta wa zaujuka. Ja'u wa auladahum. Kalau ja'uhum wa auladuhum, ja'u wa auladahum. Kalau ada dahumnya wa auladahum. Wawunya kalau ja'u wa auladahum itu wawunya wawu ma'iyah. Kalau ja'uhum wa auladum wawunya wawu atau. Paham ya? Hanya itu sebetulnya dhamir mutasil itu. Apa wawu ma'iyah itu? Satu, kalau wawu tadi tidak bisa difungsikan sebagai wawu atof. Kenapa? Tidak mungkin. Karena wawu atof itu limut lakil jam'i. Tadi ya, makna ini mana? Jadi limut lakil jam'i. Kalau dia tidak mungkin untuk limut lakil jam'i, ya dibuat ma'iyah. Saro aliyun wal mazro'ata. Ali berjalan dengan sawah. Masa Ali berjalan dengan sawah? Sawah kan tidak mungkin berjalan. Padahal wawu itu untuk artinya limut lakil jam'i. Kalau wawu atof itu limut lakil jam'i, sebelum wawu harus kena hukum dengan setelahnya sama. Setelahnya wawu harus kena hukum dengan sebelumnya wawu. Jadi kalau safa dhahaba aliyun, itu kan Ali kena hukum dhihab. Wal mazru'ata mazru'ah kena hukum dhihab. Padahal mazru'ah kan tidak mungkin dhihab. Nah kalau begitu wawunya dijadikan wawu ma'iyah. Serta jadi dhahaba alinya sepanjang sawah. Kan gitu aja gampangnya. Ini satu. Yang kedua dilihat dari sinahu. Kaidah. Secara kaidah ini domir isim dohir itu tidak boleh ataf kepada isim domir marfu, domir muttasil marfu ya, tanpa harus ditaukiti dulu. Kalau ada sudah ditaukiti boleh, jadi dia jadi ataf. Kalau tidak ada taukid, maka setelahnya wawu menjadi maf'ulun ma'ah. Seperti uskun anta wa zaujukal jannata. Wa zaujuka atof kepada domir mustatir, termasuk domir mutasil yang marfu itu. Ini uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tapi kalau dia ada anta, ya uskun wa zaujaka. Ja'uhum wa auladuhum, mereka datang bersama anak-anak mereka. Ja'uhum wa auladum, itu karena ada humnya, taukidnya. Kalau tiada hum itu dibaca nasab. Ja'u wa auladahum, wawunya wawu ma'iyah. Itu ya. Ya ini aja sebenarnya. Ya, beda dengan kalau atop dengan domir yang mutasil, yang mansub itu boleh diatop pada domir mutasil yang mansub itu boleh tanpa itu contohnya nahu akrom tuka wa zuhairon, boleh buku sudah itu. Akrom tuka wa zuhairon, saya menghormati Anda wa zuhairon. Wawunya watof atau kepada ka, itu domir ka itu domir mutasil yang mansub boleh tanpa harus mengulangi. Jadi yang harus mengulangi itu hanya domir mutasil yang marfu. Nah kalau tidak diulangi jadikan maf'ulun ma'ah. Nah ini. Adapun atofnya domir yang majrur ini. Jadi tanpa ada huruf jar, tanpa mengulangi huruf jar. Ini gimana kan ada kan? Rabbighfirli wali walidayya. Ini kan ada, ini kan wataf ini. Itu ada jumhur tidak boleh. Jadi Rabbighfirli li ya. Li itu kan wali walidayya. Itu kalau isim zohir ataf kepada domir mutasil yang majrur, tambahan ini, itu harus ada pengulangan huruf jar menurut jumhur ulama. Dia ada nggak boleh Rabbighfirli wa walidayya. Harus Rabbighfirli wali walidayya. Jadi kalau nanti wa walidayya langsung wa walidayya,
Ini kan ada itu ya di wawunya jadi wawu ma'iyah. Wawa dimansub. Jadi paham ya? Jadi kalau ini jumhur, jadi kalau domir mutasil mansub itu isim dohir diatofkan itu ndak apa-apa. Di sini contohnya jadi akrom tuka wa zuhairon. Zuhairon isim dohir ataf kepada ka ndak apa-apa. K-nya itu domir mutasil mansub ndak apa-apa. Kalau domir mutasil yang majrur ada isim dohir ataf ke situ gimana? Harus ada pengulangan huruf jer. Ini menurut jumhur. Kalau tidak boleh. Kalau tidak ya jadi apa namanya ini jadi maf'ulnya dari wawunya dari wawu ma'iyah. Rabbil firli wali walidayya. Ini kan kalau atau harus ada wawunya. Kalau tidak ya wawunya ma'iyah. Rabbil firli wa walidayya beserta ini kan serta orang tua Anda. Nih. Ini makanya di dalam Al-Qur'an ada wallazi tasaaluna bihi wal arham. Ini biasanya kita karena wakaf wallazi tasaaluna bihi wal arham. Arham atau kemana? Atau ke bihi. Bihi itu kan dia domir yang majrur ba. Kok wal arham? Nah itu maka di Quran sama lihat itu wal arkana itu wakaf di sana itu wakaf ya orang nggak jeli ya wal arham gitu saja padahal itu wal arhama. Kenapa wal arhama? Wawunya wawu ma'iyah karena mestinya kalau dia ataf alladzi tasaaluna bihi wabil arham ya. Ini oke jelas ya, tak ulangi aja sedikit lagi, tak ulangi lagi biar agak jelas. Ini simple. Jadi wawu itu dikatakan wawu ma'iyah hanya dua. Satu, kalau tidak mungkin dijadikan wawu ataf dari sisi makna. Kenapa kok tidak mungkin? Ya karena kalau maknanya wawu ataf itu limut lakil jam'i. Itu dibuat limut lakil jam tidak mungkin. Tidak mungkin dibuat wawu ma'iyah. Contohnya dzaba aliyun wal mazru'ata. Yang kedua, kalau ada isim dohir atau kepada domir mutasil yang marfo tanpa pengulangan domir. Nah ini kata pengulangan domir mufasil, nah itu ya harus wawunya jadi wawu ma'iyah. Kalau pengulangan wawunya wawu atof. Yang contohnya wawu atof uskun anta wa zaujukal jannata. Seandainya tidak ada antanya ya uskun wa zaujaka. Wawunya wawu ma'iyah. Itu tadi kita bicarakan dengan isim dohir yang ataf kepada isim domir yang mutasil. Itu ada tiga. Kalau domir mutasil marfu atafnya harus pengulangan huruf jer. Kalau isim domir mutasil yang mansub tanpa ada pengurangan huruf jer. Jadi itu wawunya enak saja, mesti wawu ma'i, wawu ataf, tidak mungkin wawu ma'iyah. Kalau domir isim dohir ataf kepada domir mutasil yang majrur itu menurut jumhur harus ada i'adatu harfil jarren, pengulangan huruf jer. Jadi kalau tidak ada pengulangan ya sama tadi, jadikan jadi wawu ma'iyah. Alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Nah ini karena mestinya kan harus pengulangan Rabbil firli wali walidayya. Nah cuma di sini ada yang membolehkan kalau ataf kepada domir majrur itu boleh tanpa harus pengulangan huruf jer. Oke, saya kira itu wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.